Coba Anda bayangkan, Anda dengan sukarela berjalan keluar dari sebuah ruangan yang secara harfiah terus-menerus mencetak uang untuk Anda. Ruangan yang sangat nyaman ya. Iya, benar banget. Anda tergabung dalam sebuah klub super eksklusif. Sebuah kartel yang mengontrol sekitar 80% dari seluruh cadangan minyak dunia. Di mana semua aturannya itu dirancang ya untuk menjamin keuntungan maksimal bagi semua anggotanya. Terdengar sangat konyol untuk ditinggalkan kan? Iya, rasanya nggak masuk akal. Tapi pada tanggal 1 Mei ini, Uni Emirat Arab benar-benar melakukan hal itu. Mereka membanting pintu, mengemasi barang-barang, dan keluar dari OPEC. Dan keputusan itu secara resmi mengakhiri keanggotaan mereka yang udah bertahan selama 6 dekade. Maksud saya, sejak tahun 1967, Uni Emirat Arab itu selalu ada di dalam tenda kekuasaan tersebut. 60 tahun. Wow! Ya, jadi ini tuh bukan sekedar pergantian kebijakan rutin. Kartel raksasa ini, OPEC dan OPEC Plus, pada dasarnya adalah institusi yang mendikte denyut nadi ekonomi global kita. Oke, nah, mari kita urai hal ini. Untuk sesi eksplorasi kita hari ini, misi kita adalah membedah sebuah analisis yang sangat komprehensif dari visual politik IN. Kita mau cari tahu, kenapa sih keputusan gila ini diambil? Pasti banyak yang penasaran. Tepat. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan, ini bukan sekedar berita industri membosankan soal harga per barel yang lewat gitu aja di berita malam Anda. Ini adalah gempa tektonik geopolitik. Benar, dampaknya sangat langsung. Ya, apa yang diputuskan di Abu Dhabi, ini akan mendikte harga bahan bakar yang Anda bayar di pom bensin, mentuin seberapa cepat transisi dunia ke energi hijau, dan tentu saja memutarbalikan peta kekuatan di Timur Tengah. Untuk benar-benar memahami skala gempa ini, kita harus lihat dulu gimana sih cara OPEC beroperasi. Model bisnis mereka itu sebenarnya, ya sangat sederhana, kontrol pasokan. Monopoli terstruktur ya. Tepat sekali. Dengan menguasai sekitar 40% dari produksi minyak mentah dunia, mereka punya tuas yang raksasa. Jadi kalau harga global mulai turun, mereka tinggal ngumpul tuh di Wina, sepakat buat mutar keran produksi supaya agak petutup sedikit. Dan pasokan menyusut, harga meroket lagi. Begitulah cara mainnya. Tapi, disinilah letak keretakannya kan? Uni Emirat Arab, yang mana adalah produsen terbesar ketiga di dalam klub itu, tiba-tiba ngerasa, tuas ini kok diputar ke arah yang mengorbankan masa depan mereka. Iya, mereka mulai merasa dirugikan. Dan yang bikin ini makin menarik, mereka itu sebenarnya negara Timur Tengah kedua yang keluar loh. Oh iya, ngikutin jejak Qatar kan? Betul. Tapi alasan Qatar keluar dulu itu lebih fokus ke masalah gas. Nah, alasan UEA ini jauh lebih agresif. Disinilah kita harus benar-benar masuk ke matematika minyaknya. Oke, mari kita bahas angkanya. Jadi ketika kita ngomongin matematika ini, kita sebenarnya lagi ngelihat benturan frontal antara dua visi raksasa. Visinya Abu Dhabi dan visinya Riyadh. Arab Saudi kan pemimpin de facto OPEC, pihak yang pada dasarnya pegang palu sidang. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya, skala ambisi Uni Emirat Arab ini hampir sulit dipahami saking besarnya. Mereka itu duduk di atas sekitar 111 miliar barel cadangan minyak. Gila kan? Bayangin aja, untuk memberi Anda gambaran, itu berarti 1 dari setiap 10 barel minyak konvensional di seluruh bumi ini ada di bawah pasir mereka. 1/10 cadangan dunia. Dan mereka nggak cuma duduk diam. Nggak sama sekali. Yang menakjubkan di sini adalah kecepatan dan seberapa masif modal yang mereka bakar sekarang. Pada tahun 2022 kemarin, perusahaan energi nasional mereka ngumumin suntikan investasi sebesar 150 miliar dolar. Tunggu, 150 miliar dolar? Iya, untuk periode 2023 sampai 2027. Dan tujuan tunggal dari gunung uang ini cuma satu, mendongkrak kapasitas produksi harian mereka menjadi 5 juta barrel per hari di tahun 2027. Mereka bahkan mempercepat target ini dari yang awalnya direncanakan buat tahun 2030. Jadi mereka nggak habisin ratusan miliar dolar buat bangun infrastruktur super canggih ini. Dan saat ini, sebelum krisis yang bikin mereka keluar ini, kapasitas mereka tuh udah bisa nyedot sekitar 4,85 juta barel setiap hari. Benar, itu setara 13% total kapasitas OPEC. Tapi disinilah masalah strukturalnya meledak kan? Infrastruktur mereka udah siap lari kenceng, mesin-mesinnya udah nyala. Tapi OPEC yang dipimpin Arab Saudi ini malah ngikat kaki mereka. Betul banget. Aturan kuota ketat dari kartel mengharuskan UEA buat menahan diri di angka sekitar 3,4 juta barel per hari. Berarti ada sekitar
1,5 juta barrel kapasitas produksi setiap harinya yang dibiarkan nganggur. Pipa-pipanya kosong, mesin bornya dimatikan. Sangat membuat frustrasi pasti. Ini bikin saya teringat analogi tugas kelompok di kampus. Coba bayangkan, Anda itu anggota kelompok yang bisa nyelesain seluruh proyek dalam semalam dan pasti dapat nilai A. Sering banget kejadian nih. Ya kan? Tapi si ketua kelompok malah maksa Anda ngetik 1 kata per menit supaya anggota lain yang kerjanya lambat nggak kelihatan buruk. Ya pada titik tertentu Anda pasti mikir, udahlah gue kerjain sendiri aja. Energi disebut sebagai swing producer, produsen penyeimbang. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi, sangat sedikit negara yang punya kemewahan ini. Kalau mereka mau, WA itu bisa aja ngaktifin sumur-sumur yang nganggur tadi dalam waktu 3-6 bulan doang. Wow, secepat itu? Iya, mereka bisa langsung membanjiri pasar dunia dengan pasokan baru dan ngubah lanskap harga minyak seketika. Tapi mereka nggak bisa ngelakuin itu selama di OPEC, karena Riyadh bilang tidak. Tunggu dulu. Kenapa Arab Saudi begitu ngotot nahan pasokan? Maksudnya, saya ngerti kalau harga tinggi itu bagus buat produsen. Tapi dengan kapasitas raksasa kayak gitu, kenapa nggak jual lebih banyak aja di harga yang mungkin sedikit lebih murah? Karena struktur ekonomi domestik Arab Saudi itu beda banget sama UAE. Arab Saudi sekarang ini lagi di tengah perombakan besar-besaran yang namanya Vision 2030. Oh, proyeknya Pangeran Muhammad bin Salman ya? Tepat. Kita lagi ngomongin proyek fiksi ilmiah yang dibangun di dunia nyata. Kayak kota futuristik Neom, yang garis lurus di padang pasir itu. Mega proyek kayak gini ngebakar uang tunai dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti butuh dana yang nggak berseri. Banget. Tahun ini aja Arab Saudi diproyeksikan mencatat defisit fiskal lebih dari 44 miliar dolar. Itu sekitar 3,3% dari PDB mereka. Wow. Defisit sebesar itu, padahal mereka itu raja minyak dunia. Nah, itulah kuncinya. Biaya buat mompa minyak dari tanah Saudi sebenarnya murah banget. Nyaris sama murahnya kayak di UAE. Tapi karena mereka punya beban pembiayaan kota-kota masa depan ini, mereka butuh minyak itu terjual dengan harga yang sangat mahal di pasar global. Berapa titik impas mereka? Para analis ngitung kalau Arab Saudi itu butuh harga minyak stabil di kisaran 90-95 dolar per barel. Itulah break-even point mereka. Kalau harga jatuh di bawah itu, mereka harus ngutang lebih banyak atau menghentikan pembangunan mega proyek mereka. Sementara itu, kalau kita lihat ke seberang perbatasan, ke Uni Emirat Arab, buku keuangan mereka nyeritain kisah yang sama sekali beda kan? Keuangan mereka jauh lebih sehat kan? Jauh. Mereka malah surplus lebih dari 5%. Dan yang paling penting, break-even mereka itu cuma di sekitar 50 dolar per barel. Jadi, selama harga dunia ada di atas 50 dolar, mereka udah santai nyetak untung. Dinamika inilah yang bikin visi mereka berbenturan keras. Arab Saudi butuh harga 90 dolar sekarang juga, karena mereka lagi kejar-kejaran sama waktu. Sebaliknya, UEA ini ngelihatnya jauh ke depan. Oke. Coba Anda pikirin dari sudut pandang jangka panjang. Apa yang terjadi kalau harga minyak dunia ditahan sangat tinggi, katakanlah di atas 100 dolar untuk waktu yang lama? Pastinya konsumen di seluruh dunia bakal mulai cari alternatif, kayak mobil listrik tiba-tiba jadi kelihatan lebih masuk akal, subsidi buat panel surya jadi investasi yang logis. Tepat sekali. Harga minyak yang kemahalan itu sebenarnya adalah katalis tercepat buat transisi ke energi hijau. UEA sadar betul soal ini. Mempertahankan harga tetap tinggi sama aja kayak mempercepat kematian era minyak itu sendiri. Oke, tunggu. Jadi maksudnya, kalau mereka membanjiri pasar dan ngejatuhin harga jadi stabil di 60 atau 70 dolar, dorongan buat negara barat beralih ke energi hijau bakal melemah. Betul. Ini paradoks yang brilian banget. Dengan keluar dari kartel minyak, UEA sebenarnya pengen bikin minyak jadi lebih murah, supaya mereka bisa terus jualan bahan bakar fosil ini selama mungkin. Wah, itu strategi yang benar-benar berlawanan sama intuisi kita ya, tapi sangat masuk akal. Jadi, perselisihan soal kuota dan harga ini emang dasar keretakannya. Tapi, uang kan jarang jadi satu-satunya alasan dalam intrik Timur Tengah ya. Sangat jarang. Kalau kita geser pandangan dari neraca keuangan ke peta wilayah, ada faktor geografi dan konflik bersenjata yang ikut dorong keputusan ini ke titik nadir kan? Ya, geografi mendikte segalanya dalam perdagangan energi. Coba kita lihat Selat Hormuz. Ini jalur sempit di ujung Teluk Persia, titik sumbat paling kritis buat pasokan energi global. Dan perairan ini lagi sangat bergejolak. Perang bayangan dengan Iran kan? Bener.
Ada serangan drone yang nargetin infrastruktur energi, ketegangan dengan Israel, semua itu bikin kawasan tersebut jadi zona resiko tinggi. Dan ketika drone nyerang fasilitas energi atau kapal tanker, kepanikan langsung melanda pasar. Kepanikan itu bikin harga minyak global langsung melonjak. Ironisnya, lonjakan harga ini kan justru menguntungkan buat Arab Saudi yang butuh harga tinggi tadi. Tepat. Dan Arab Saudi punya satu keuntungan geografis raksasa yang nggak dimiliki UEA. Apa itu? Saat Selat Hormuz memanas, Arab Saudi itu santai-santai aja. Mereka punya alternatif. Mereka bisa ngalihin sebagian besar ekspor minyak mereka ke pelabuhan-pelabuhan di sebelah barat, lewat Laut Merah. Oh, jadi mereka nggak harus lewat jalur yang bahaya itu? Iya, memang volume yang dikirim mungkin sedikit turun karena ketegangan. Tapi karena harga minyak lagi meroket gara-gara kepanikan dunia, kerugian volume itu gampang banget ditutupi sama keuntungan harga yang melonjak. Paham. Jadi Saudi bisa duduk manis, nikmatin rezeki nomplok dari harga tinggi, sementara minyak mereka tetap mengalir. Nah, gimana nasib Uni Emirat Arab dalam skenario ini? UEA kejebak. Mayoritas infrastruktur dan pelabuhan utama mereka itu sangat bergantung pada kebebasan navigasi di sekitar Teluk dan Selat Hormuz tadi. Jadi mereka nggak bisa ngelak ya? Nggak bisa. Mereka harus ngelihat tetangga dan sekutu mereka di kartel asik ngambil untung, sementara mereka sendiri yang nanggung beban ketidakstabilan ini. Dan ancamannya itu bukan cuma soal kapal tanker yang meledak loh. Lalu apa lagi? Ini mengancam fondasi seluruh perekonomian mereka. Nah, mari kita bahas soal fondasi ekonomi itu. Karena ini terkait langsung sama nilai tukar mata uang mereka, yaitu dirham. Ekonomi UEA itu kan salah satu yang paling terbuka di dunia. Mata uang mereka dipatok langsung ke dolar Amerika Serikat. Betul, pegging mata uang. Dan buat jaga patokan ini supaya nggak jebol, mereka punya cadangan devisa yang masif banget, sekitar 270 miliar dolar. Kedengarannya sih kayak benteng pertahanan yang nggak mungkin tembus. Ya, kalau lagi masa damai, 270 miliar dolar itu emang aman banget. Tapi bayangin apa yang terjadi kalau perang pecah di depan rumah mereka. Pelarian modal ya? Tepat, capital flight. Investor asing, yang mana jumlahnya sangat masif di bursa saham dan properti di Dubai atau Abu Dhabi, bakal langsung panik. Mereka akan jual aset serentak, nukerin dirham kembali ke dolar, dan narik uang itu ke luar negeri. Dan saat semua orang rame-rame nukerin dirham buat beli dolar, Bank Sentral UEA mau nggak mau harus bakar cadangan dolar mereka buat menuhin permintaan itu, biar nilai tukarnya nggak hancur. Dan cadangan 270 miliar dolar itu bisa menguap jauh lebih cepat dari yang kita kira. Belum lagi soal tenaga kerja. Oh iya, populasi ekspatriat. Benar, sebagian besar populasi di sana kan pekerja asing. Kalau rudal mulai berjatuhan, mereka bakal langsung angkat kaki dan butuh bertahun-tahun buat bangun lagi kepercayaan pekerja ahli tersebut. Jadi resiko stabilitas buat UEA ini benar-benar eksistensial. Nah, disinilah masuknya aktor eksternal yang sangat krusial. Dan mungkin ini kepingan teka-teki yang paling menarik dari analisis visual politik Eten yang kita bahas. Kita bicara tentang Amerika Serikat. Oh, ini bagian yang paling bikin merinding. Iya kan? Ada langkah luar biasa yang diambil Bank Sentral UEA baru-baru ini yang kelihatannya sangat berkorelasi dengan keluarnya mereka dari OPEC. Ya, jadi beberapa waktu lalu Bank Sentral UEA itu ngajuin permintaan ke Federal Reserve Amerika Serikat buat ngebuka apa yang disebut sebagai currency swap line. Buat Anda yang mungkin belum familiar, swap line ini pada dasarnya adalah jalur pipa kredit langsung antara dua bank sentral. Jadi kalau Bank Sentral UEA tiba-tiba kehabisan dolar karena kepanikan perang tadi, swap line ini memungkinkan mereka minjam dolar segar secara instan. Dan tanpa batas. Betul, dari Amerika Serikat dengan jaminan dirham. Ini tuh jaring pengaman finansial absolut. Tapi Amerika kan nggak mungkin ngasih jaring pengaman sebesar ini secara cuma-cuma kan? Pastinya nggak. Washington jarang banget ngasih fasilitas ini tanpa adanya pertukaran strategis di balik meja. Banyak analis geopolitik yang ngelihat ada garis lurus antara keluarnya UE dari kartel minyak ini sama fasilitas bantuan finansial AS. Teori pertukaran politik ya? Benar. Teorinya gini, Anda bantu kami melemahkan organisasi yang ngontrol pasokan energi global yang mana OPEC ini sering banget musuhan sama AS, dan sebagai gantinya, sistem perbankan Amerika bahkan ngejamin keselamatan mata uang Anda kalau pecah perang. Masuk akal banget. Belum lagi fakta bahwa ada laporan pertahanan udara UEA itu secara aktif dibantu sama militer AS, bahkan pakai teknologi Israel. Ini nyiptain segitiga kekuatan baru di kawasan itu yang 10 tahun lalu rasanya mustahil dibayangkan. Sangat mustahil.
Tapi sebagai catatan ya, bagi Anda yang mendengarkan, kita di sini cuma membedah fakta dari sumber, bukan mengambil posisi politik. Nah, kalau kita bahas motif AS buat mecah kartel ini, kita harus ngelihat pergeseran politik domestik di Amerika sendiri. Kalau kita lihat ke belakang, sejak sidang PBB tahun 2018, penekatan dari faksi politik AS tertentu, khususnya di bawah pengaruh Donald Trump, itu sangat konsisten. Mereka melihat OPEC sebagai musuh ekonomi Amerika. Karena mereka menganggap kartel ini memanipulasi pasar yang bikin harga bensin di Amerika mahal. Tepat. Dan harga bensin itu instrumen politik yang sangat sensitif dalam pemilu AS. Bisa mematikan karir politik. Banget. Jadi visi AS yang sejalan dengan ini adalah paksa harga minyak global turun drastis. Kalau OPEC pecah, monopoli penentuan harganya hilang, pasar bebas berlaku, dan harga jatuh karena kelebihan pasokan. Buat konsumen di Amerika itu artinya bensin murah, buat pemerintah AS itu berarti popularitas naik dan inflasi terkendali. Dan yang luar biasa, visi Washington ini, secara kebetulan atau mungkin by design, selaras sempurna dengan rencana jangka panjang UAE yang kita bahas di awal tadi. Keduanya sama-sama pengen membanjiri pasar dengan pasokan supaya harga turun. Betul, bedanya cuma motivasinya. AS pengen demi ekonomi domestiknya, sementara Abu Dhabi pengen supaya adopsi energi higa melambat. Keduanya bekerja sama buat memperpanjang umur bahan bakar fosil. Dan buat OPEC, ini jelas pukulan mematikan. Dulu, waktu krisis Yom Kippur tahun 1973, kartel ini bisa bikin dunia berhenti berputar. Mereka kuasai 50% produksi minyak bumi. Tapi sekarang beda cerita. Cengkraman mereka menyusut jauh. Sebelum UEA keluar aja, pangsa pasar mereka tinggal 30-35%. Artinya, 7 dari 10 barel minyak dunia udah di luar kendali mereka. Iya, dari Amerika Serikat sendiri, Guyana, Brazil, dan sekarang dengan hilangnya kapasitas produksi UEA yang hampir 5 juta barel sehari, itu kendali OPEC bisa gampang banget anjlok ke bawah 30%. Monopoli global yang dulu menakutkan itu sekarang kayak cuma berubah jadi klub diskusi yang makin nggak relevan ya. Dan jangan lupa efek dominonya, kalau produsen lain ngelihat UEA sukses di luar kartel tanpa batasan kuota, bisa aja mereka ikut-ikutan keluar. Nah, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Kita udah bahas motif ekonomi, geopolitik, dolar, tapi ada satu variabel teknis raksasa yang belum kita sentuh. Kepingan terakhir dari teka-teki kenapa mereka ninggalin minyak ini, justru anehnya, berkaitan sama rencana mereka setelah era minyak berakhir. Iya, kata kuncinya di sini adalah transisi. Uni Emirat Arab ini nggak buta. Diversifikasi ekonomi mereka itu mungkin yang paling sukses di antara negara penghasil minyak lainnya. Ya, sekitar 75% dari ekonomi mereka hari ini kan udah nggak bergantung pada minyak mentah lagi. Betul, mereka bersandar pada pariwisata, logistik, pasar finansial. Mereka udah merencanakan masa depan tanpa karbon. Dan masa depan itu sangat bergantung pada satu hal, gas alam. Analisis pasar kayak dari Shell misalnya, memperkirakan permintaan LNG atau gas alam cair bakal melonjak 45-85% pada 2050. Banyak yang salah paham mikir transisi hijau itu cuma soal panel surya atau kincir angin. Padahal kalau malam hari atau angin berhenti, Anda butuh sumber yang bisa ngasih listrik instan dan masif buat ngisi kekosongan itu. Dan jawabannya saat ini adalah gas alam. Tepat. Gas itu komoditas transisi yang nilainya triliunan dolar. Masalahnya buat UEA, ngebor gas itu nggak segampang muter katup yang berbeda dari minyak. Ada realitas geologis di semenanjung Arab sana. Yang namanya gas asosiasi atau associated gas kan? Benar, formasi batuannya itu menjebak minyak dan gas dalam ruangan bawah tanah yang sama. Ini kayak botol minuman soda yang dikocok kuat-kuat. Cairannya itu minyak, dan gas yang mendesis di dalamnya itu gas alam. Anda nggak bisa buka botolnya terus cuma ngeluarin cairannya tanpa ngelepasin gasnya secara bersamaan, kan? Analogi yang sangat akurat. Di lapangan, mesin bor mengekstraksi keduanya, barengan. Dan disinilah tragedi kuota OPEC tadi benar-benar mencekik leher UEA. Karena kalau OPEC nelpon dan bilang, potong produksi minyak kalian 1 juta barel hari ini, UEA secara fisik juga harus ngorbanin produksi gas mereka. Betul. Hukum fisika maksa mereka menghentikan aliran gas berharga itu cuma karena mereka terikat kesepakatan harga komoditas lain. Ini yang bikin perencana strategi mereka sangat frustrasi. Maksudnya, mereka harus nahan triliunan kaki kubik gas di bawah tanah demi Arab Saudi, padahal ambisi UEA ini bukan cuma jualan gas cair, kan?
Gas ini cuma batu loncatan menuju visi industri hijau yang masif banget. Ya, ambisi terbesarnya adalah hidrogen hijau. UEA punya pembangkit listrik tenaga surya raksasa. Mereka pengen memadukan energi surya itu dengan infrastruktur gas mereka buat memproduksi hidrogen dalam skala global. Dan hidrogen inilah yang dianggap sebagai kunci buat mendekarbonisasi sektor industri berat ya. Kayak kapal kargo antar benua, truk jarak jauh, atau pabrik baja yang nggak bisa jalan cuma pakai baterai listrik. Betul, sektor itu butuh pembakaran fisik berenergi tinggi, dan hidrogen hijau adalah solusinya. Jadi intinya, Uni Emirat Arab ini menolak untuk mati bersama era mesin bakar. Mereka rela ngebakar jembatan dengan tetangga Arab mereka demi bertransformasi jadi negara adidaya hidrogen masa depan. Dan bagi Anda yang dengerin di rumah, ini punya implikasi nyata loh. Memang besok harga di pom bensin nggak langsung turun setengah. Monopoli butuh waktu buat hancur. Tapi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, pecahnya OPEC berarti pasar energi kembali ke persaingan bebas. Kompetisi yang lebih terbuka biasanya bawa stabilitas harga buat konsumen kayak Anda. Dan jangan lupa, dengan harga minyak yang dipaksa turun sekarang, negara-negara maju mau nggak mau harus bakar uang lebih banyak buat riset teknologi hijau supaya bisa bersaing sama minyak murah. Ironisnya, tindakan egois UAE ini justru bisa mengakselerasi inovasi teknologi bersih. Sangat paradoksikal. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, ada 4 poros utama dari perceraian geopolitik ini. Pertama, matematika, titik impas UEA butuh $50. Saudi butuh 90. Kedua, kerentanan geografis di Selat Hormuz yang ngerugiin UEA. Ketiga, jaring pengaman dolar dari AS yang sejalan dengan agenda Washington nekan harga energi. Dan keempat, hukum fisika dari gas asosiasi yang memaksa mereka lepas dari rantai kuota demi masa depan hidrogen hijau mereka. Sebuah pergeseran yang luar biasa kompleks. Sangat. Dan ini ngasih kita satu perspektif baru tentang gimana dunia berputar di balik layar. Kita ngelihat puing-puing kartel minyak yang pangsa pasarnya kini nyungsep di bawah 30%. Dan negara kayak UEA yang sekarang bernaung di bawah payung finansial yang sama sekali baru. Yang menyisakan satu pemikiran besar buat kita. Apa itu? Apakah ini sekedar babak akhir dari sebuah kartel minyak yang mulai pikun? Ataukah ini adalah retakan pertama dari runtuhnya sistem petrodolar yang udah kita kenal sejak tahun 70-an? Sebuah era baru di mana hegemoni global nggak lagi ditentukan oleh seberapa besar minyak di bawah pasir Anda, melainkan seberapa cerdik dan brutal Anda merebut tahta energi bersih masa depan. Pertanyaan yang sangat dalam. Pikirkanlah hal itu saat Anda berdiri di SPBU dan mengisi bahan bakar kendaraan Anda esok hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi analisis berikutnya.